Si paling perdana. Operasional MRT Jakarta terhenti akibat insiden besi kren milik PT Hutama Karya Persero yang jatuh dan menimpa lintasan MRT Jakarta, rute Bundaran HI Lebak Bulus. Insiden ini terjadi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di titik antara stasiun MRT ASEAN dengan stasiun MRT Blok M. Mengutip pernyataan pihak MRT Jakarta, berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan, dibutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk perbaikan. Diketahui, operasional MRT Jakarta dihentikan akibat insiden konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI. Imbas penghentian operasional MRT Jakarta, terjadi penumpukan penumpang di sekitar stasiun Blok M hingga mencapai trotoar. Para petugas di lapangan juga telah menginformasikan bahwa MRT Jakarta tidak beroperasi. Selamat malam Indonesia. Berita faktual dan terkini hadir dalam DNP Evening News edisi hari ini, Kamis 30 Mei 2024. Berikut fokus utama kami malam ini. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi, luncurkan abu vulkanik hingga 2 km dari puncak gunung. Kasus tipikor LNG di Pertamina, ex-direktur Karen Agustiawan dituntut 11 tahun penjara. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, tunda pembongkaran Mall Center Point. Serta tak dapat tunjukkan visa haji, 24 WNI ditahan kepolisian Arab Saudi. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi yang terlihat sangat jelas dari berbagai daerah di provinsi itu, termasuk kota Bukit Tinggi, dengan lontaran abu vulkanik 2 km. Gunung api setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut itu berstatus level 3 atau siaga. Petugas gunung api mencatat, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara 2 menit 2 detik. Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi diminta untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman bahaya lahar, terutama saat musim hujan. Suara dentuman erupsi Gunung Merapi membuat warga di daerah Kabupaten Agam berhamburan keluar rumah. Sebagian dari mereka masih trauma dengan rentetan peristiwa efek erupsi. Gunung Merapi pertama kali erupsi pada Minggu 3 Desember 2023 yang saat itu menimbulkan korban jiwa dari kalangan pendaki gunung yang terjebak di gunung itu. Dampak erupsi terus terjadi pada awal Mei 2024 dengan musibah banjir bandang lahar dingin dari aliran sungai yang berhulu langsung ke Gunung Merapi. Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi LNG (Liquefied Natural Gas) tahun 2011 hingga 2021. Menurut tim jaksa KPK, Karen terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 UU Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Pasal ini mengatur kerugian negara.
Selain pidana badan, Karen juga dituntut membayar uang pengganti lebih dari 1 miliar rupiah dan lebih dari 104.000 US dollar. Apabila Karen tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jaksa turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Karen. Hal memberatkan adalah perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karen disebut tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara hal yang meringankan, Karen bersikap sopan di persidangan. Dalam dakwaan jaksa, Karen disebut merugikan keuangan negara sejumlah lebih dari 113 juta US dollar atas kasus dugaan korupsi pengadaan LNG 2011-2021. Karen juga disebut memperkaya korporasi, yaitu Corpus Christi Liquefaction LLC, sebesar lebih dari 113 juta US dollar. Mengacu hasil pemeriksaan investigasi BPK RI tanggal 29 Desember 2023, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa pedoman yang jelas. Karen disebut hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis dan analisis resiko. Pakar kepemiluan UI menilai putusan Mahkamah Agung terkait batas minimal usia calon kepala daerah tidak dapat diberlakukan pada Pilkada 2024. Sementara itu, Kaesang Pangarep disebut akan bisa mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta usai keputusan MA. Andika Rizky Rehansyah melaporkannya untuk Anda. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah tidak dapat diberlakukan pada Pilkada 2024 mendatang. Diketahui, putusan itu mengubah batas calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal berusia 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih. Ia beralasan tahapan pencalonan kepala daerah tengah berlangsung di mana calon perseorangan sudah menyerahkan syarat dukungan dan sedang dilakukan verifikasi administrasi. Adapun bakal calon perseorangan telah menyerahkan syarat dukungan untuk Pilkada 2024 berdasarkan keputusan KPU nomor 532 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pilkada 2024 pada Selasa 7 Mei lalu yang masih menginduk pada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Lebih lanjut, Titi menilai persyaratan usia yang diatur dalam UU Pilkada bila ada ketidakjelasan dalam penerapannya dan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum membuat ruang pengujiannya bukan ke Mahkamah Agung, melainkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024 imbas putusan MA yang mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Kaesang yang berusia 29 tahun sebelumnya tidak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur oleh KPU. Karena diubah oleh Mahkamah Agung, maka Kaesang bisa saja mendaftar dan menyatakan memenuhi syarat untuk berlaga seandainya pada hari pelantikan kelak ia telah memenuhi batas usia tersebut. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk DNP News. Wali Kota Medan Bobi Nasution memutuskan untuk menunda pembongkaran Mall Center Point yang menunggak pembayaran pajak 250 miliar rupiah. Keputusan itu diambil usai pembayaran tunggakan pajak secara cicilan sebesar 107 miliar rupiah dari total 250 miliar rupiah. Kita simak laporan Jordan Gozali berikut ini. Wali Kota Medan Bobi Nasution memutuskan untuk menunda pembongkaran Mall Center Point yang menunggak pembayaran pajak senilai 250 miliar rupiah. Keputusan itu diambil usai pembayaran tunggakan pajak secara cicilan sebesar 107 miliar rupiah dari total 250 miliar rupiah.
PJ Sekda Pemkot Medan Topan Obaja Putra Ginting pada 30 Mei 2024 mengatakan kepada wartawan bahwa PT KAI lah yang membayar tunggakan pajak untuk BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 107 miliar rupiah. Diketahui PT KAI melakukan pembayaran karena juga menjadi pengelola Mall Center Point bersama PT ACK, di mana PT KAI memiliki sertifikat APL namun telah diperbarui per 30 Mei 2024 bersamaan dengan penyerahan 2 sertifikat APL kepada PT KAI oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta. Atas pembayaran ini, pihaknya akan menarik alat berat dan segel di Mall Center Point, Medan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartanto, mengkonfirmasi kebenaran pembayaran tunggakan tersebut. Selanjutnya, mall yang berdiri di atas lahan PT KAI itu tetap akan beroperasi. Namun, PT ACK harus membayar sewa kepada PT KAI agar Mall Center Point tetap beroperasi. Topan mengatakan kepada PT ACK selaku pengelola Mall Center Point berjanji akan melunasi sisa tunggakan BPHTB dengan besaran lebih dari 100 miliar rupiah pada 19 Juni 2024. Setelah menyelesaikan BPHTB, kata Topan, Pemkot Medan akan kembali menagih PBG atau persetujuan bangunan gedung untuk selanjutnya memenuhi HPL atas gedung mall. Diketahui, Pemkot Medan menunda pembongkaran Mall Center Point yang menunggak pembayaran pajak 250 miliar rupiah. Hal ini dilakukan setelah pihak pengelola Mall Center Point mencicil tunggakan pajak tersebut. Menantu Presiden Jokowi ini mengatakan, pihaknya terus menunggu pelunasan tunggakan tersebut. Pihaknya akan menentukan kembali kapan batas waktu pelunasan tunggakan tersebut. Jordan Gozali melaporkan untuk DMP Evening News. Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. PT MRT Jakarta Perseroda menutup total operasional imbas insiden jatuhnya material konstruksi dari proyek pembangunan gedung Kejaksaan Agung RI di jalur kereta antara stasiun ASEAN dan Blok M. Kepala Divisi Korporat Sekretari PT MRT Jakarta Perseroda Ahmad Pratomo di Jakarta mengatakan, penutupan operasional dilakukan berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan yang membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk perbaikan. Maka dari itu, MRT Jakarta saat ini tengah berupaya melakukan percepatan perbaikan terhadap kerusakan yang ada. Selain itu, juga memastikan aspek keselamatan agar dapat melayani masyarakat di esok hari. Hingga kini, proses evakuasi material besi masih berlangsung dikerjakan pihak terkait. PT MRT Jakarta Perseroda memastikan tidak ada korban dalam insiden jatuhnya alat berat dari kegiatan konstruksi yang tengah dilakukan di area gedung Kejaksaan Agung Kamis sore. Penumpang MRT bisa mengajukan pengembalian dana akibat jatuhnya alat berat dari kegiatan konstruksi yang tengah dilakukan di area gedung Kejaksaan Agung RI. Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan besi alat berat jatuh sempat mengenai bagian depan kereta MRT Jakarta atau Ratangga akibat insiden konstruksi yang tengah dilakukan di area gedung Kejagung RI. Sementara itu, PT Hutama Karya Persero menggelar penyelidikan dan pembersihan lokasi kejadian jatuhnya alat berat di proyek gedung Kejagung RI yang mengganggu layanan MRT Jakarta. Sebuah video viral menunjukkan seorang oknum TNI yang diduga menendang kepala warga di pinggir Jalan Dusun 1, Desa Jaharun B, Kampung Johar Baru, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi tersebut direkam oleh kamera warga sekitar yang melihat peristiwa diduga terjadi pada Rabu sore. Kita simak laporan Jordan Gozali berikut ini. Seorang oknum TNI diduga menendang kepala warga di pinggir Jalan Dusun 1, Desa Jaharun B, Kampung Johar Baru, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun aksi tersebut direkam oleh kamera warga sekitar yang melihat peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu 29 Mei 2024 sore hari. Video yang berdurasi kurang lebih 30 detik ini memperlihatkan oknum TNI tersebut ngamuk kepada salah seorang warga yang duduk di pinggir jalan. Peristiwa itu diduga dipicu karena kecelakaan antara oknum TNI dengan warga yang duduk tersebut.
Pria berseragam TNI itu marah-marah sambil menjelaskan soal kondisi istrinya yang tengah hamil 2 minggu. Ia pun mempertanyakan kondisi istrinya usai kecelakaan itu. Lalu oknum TNI itu menyalahkan wanita itu atas kecelakaan tersebut. Sebab menurutnya ia sudah memberikan aba-aba ingin berbelok. Tak lama oknum TNI itu menendang seseorang yang berada di depannya. Tidak terlihat secara pasti orang yang ditendangnya itu. Akibat tendangan tersebut, warga sekitar pun emosi hingga mencoba meneriaki pelaku untuk tidak berbuat seperti itu. Namun, pria berseragam TNI itu malah menentang warga dan pada akhirnya ada sejumlah warga yang sempat terlibat cekcok dengan pria tersebut. Kapedam 1 Kolonel Riko Siagian mengatakan pihaknya masih mengecek informasi video viral tersebut. Jonan Ghazali melaporkan untuk DNP Evening News. Sebanyak 24 WNI ditahan kepolisian Arab Saudi setelah kedapatan tidak menggunakan visa haji. Kepala Seksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Bir Ali, Aziz Hegemur mengatakan, 24 jemaah tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perhajian kala diminta petugas mikat di Bir Ali, Madinah. Aziz berkata, peristiwa itu terjadi pada Selasa 28 Mei sekitar pukul 12 waktu setempat. Saat itu, satu bus membawa 24 WNI tiba di Bir Ali. Petugas haji di lokasi pun bingung lantaran tak ada jadwal kedatangan jemaah haji Indonesia ke Bir Ali untuk mikat saat itu. Ketika diperiksa, para jemaah mengaku jemaah haji furoda. Setelah pemeriksaan tersebut, para jemaah langsung buru-buru kembali ke bus. Namun, belum sempat meninggalkan Bir Ali, para jemaah WNI dicegat oleh pihak Masyarik. Pencegatan itu terjadi ketika mereka tiba di pemeriksaan awal di Bir Ali untuk menuju Mekah. Setelah diperiksa, 24 jemaah tersebut tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen yang diminta. Mereka disebut-sebut hanya memiliki visa umroh. Dengan demikian, pihak Masyarik melaporkannya ke kepolisian setempat. Kepala Daerah Kerja Madinah Ali Mahzumi mengatakan, pemerintah Arab Saudi saat ini telah memperketat pemeriksaan bagi jemaah yang akan menuju ke Mekah. Demikian DNP Evening News kali ini. Tetap dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform kesayangan Anda serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di situs kami, news.dmnetwork.my.id. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam Indonesia.